Petugas dari Dinas Peternakan Grobogan memeriksa kambing ternak binaan Lazismu Grobogan di Dusun Ngerijo, Desa Sumber Jatipohon, Grobogan. Dalam pemeriksaan hewan kurban tersebut, petugas tidak menemukan penyakit pada hewan kurban dan dinyatakan layak untuk dijadikan hewan kurban. Lazismu Kabupaten Grobogan memastikan hewan ternak hasil binaan yang berada di Dusun Ngerijo, Desa Sumber Jatipohon, Grobogan layak untuk dijadikan kurban pada pelaksanaan Hari Raya Kurban 1444 Hijriah dan dalam kondisi sehat dan siap didistribusikan untuk dijadikan hewan kurban. Hal itu usai dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan dari Dinas Peternakan Grobogan. Direktur Lazismu Grobogan Andik Waluyo mengatakan pemeriksaan ini untuk memastikan hewan ternak yang akan disalurkan benar-benar siap untuk dijadikan kurban. Dan rencananya hewan ternak yang berjumlah 35 ekor kambing tersebut akan didistribusikan ke 19 titik di 19 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan. Selain kambing, Lazismu juga akan mendistribusikan 1 ekor sapi limosin ke tempat yang sudah ditentukan oleh pihak Lazismu. Ternak binaan Lazismu ini merupakan salah satu bisnis pemberdayaan yang sedang dikembangkan dan ia berharap setiap PCM bisa memiliki kandang ternak sendiri. Untuk kurban di Muhammadiyah kita ada kambing, kemudian ada sapi, kemudian untuk penghimpunan kurban di Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Grobogan beserta PCM se-kabupaten, kurang lebih himpunan kita sekitar 1 miliar. Kemudian untuk kambing kita bersama masyarakat untuk melakukan pemberdayaan kambing yang sekarang saat ini kita sedang ada di lokasi persiapan untuk pengiriman hewan kurban yang akan disembelih besok pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dan sebelum kita distribusikan ke daerah-daerah yang sudah kita tentukan, ini kita lakukan pemeriksaan hewan dulu agar kita pastikan bahwa hewan yang akan kita sembelih besok dalam kondisi sehat. Ada berapa hewan yang akan dikorbankan? Yang ada di pemberdayaan kita sekarang ada 35. Selain itu juga tersebar di seluruh PCM, hampir semua PCM ada pemberdayaan kita. Dan untuk yang sentral jadi satu yang dikelola diawasi oleh Lazismu daerah itu ada sekitar 35 hewan. Total berapa jumlahnya sekabupaten? Total sekabupaten kurang lebih sekitar 150 ekor kambing. Untuk sapi? Kemudian kalau sapi untuk sampai data kemarin sore, yang hari ini belum kita closing datanya, yang kemarin sore kurang lebih sekitar 20 sapi. Sementara itu dokter hewan Muhlisin menjelaskan bahwa hewan ternak yang layak dikurbankan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain hewan ternak harus dalam kondisi yang sehat. Hal itu bisa dilihat dari pemeriksaan fisik seperti bulu yang mengkilap, tidak rontok, kemudian baik mata maupun hidung tidak terdapat cairan. Kalau enggak minimal 1 tahun. Siang ini kita melaksanakan pemeriksaan hewan kurban, memastikan hewan yang akan digunakan untuk kurban pada besok Hari Raya Idul Adha tahun 1444 ya. Nah, itu benar-benar sehat. Jadi kita pastikan yang pertama yang akan digunakan sebagai hewan kurban adalah ternak tersebut sehat. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan dari pemeriksaan fisik yang kita dapatkan. Pertama, bulunya bagus, mengkilap, tidak rontok. Yang kedua, dari mukosa luar, mata, bening, tidak ada yang berair. Terus dari hidung juga tidak ingusan. Di samping itu, kita juga melaksanakan untuk memastikan ternak tersebut tidak terjangkit atau tertular PMK. Kita sudah memeriksa dari mukosa mulut, tidak ada yang bengkak ataupun berlendir. Terus dari 4 kuku yang ada atau kaki juga tidak menunjukkan adanya luka, sehingga memang ternak tersebut benar-benar sehat dan layak untuk digunakan sebagai hewan kurban. Adapun ternak yang terpapar PMK biasanya terdapat luka pada mukosa mulut seperti sariawan, disertai adanya lendir pada mulut hewan. Dan kondisi hewan yang layak dijadikan kurban harus sehat, cukup umur minimal 1 tahun untuk kambing jantan, sedangkan sapi minimal berusia 2 tahun atau sudah poel. PMK
Tim TVMO memberitakan. kuku sama mulut. Kalau dari fisik sudah kelihatan jelas.